Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pika selaku dosen dan teman-teman saya. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 akan presentasi makroekonomi yang berjudul Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya. Dengan saya sendiri Soliati Julianti dan teman saya Sri Rahayu, dan yang ketiga Putri Fitri, dan yang keempat Rizal Subakti, dan yang kelima Niko Ibrahim. Untuk teman-teman, mohon perhatiannya dan menyimak materi yang akan kami sajikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Langsung saja di sini pada slide awal saya akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri uang. Yang diartikan, perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Jadi berdasarkan kepada ciri-ciri, kegiatan perdagangan yang dijadikan dalam berbagai masyarakat di masa lalu dan di masa sekarang itu terbagi dua, yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang dimaksud dengan perekonomian barter adalah perekonomian yang terjadi tukar menukar antar barang seperti mobil dengan mobil, motor dengan motor. Nah, itulah yang dikatakan dengan perekonomian barter. Sedangkan perekonomian uang adalah kegiatan tukar menukar uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Jadi perekonomian uang itu adalah tukar menukarnya sudah menggunakan uang, seperti kita ingin membeli mobil, kita dari dealer mendapatkan mobil dan dealer dari kita mendapatkan uang. Nah, itulah yang dikatakan dengan perekonomian uang. Jadi yang membedakan perekonomian uang dan perekonomian barter itu terletak pada cara tukar menukarnya. Beberapa kelemahan perdagangan barter. Bentuk-bentuk masalah yang dihadapi dalam perdagangan secara barter. 1. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Nah, penentuan harga sukar dilakukan seperti kita tuh barternya tidak sesuai dengan apa yang kita barterkan, seperti ayam kan dengan harga nasi beda kan, seperti itu, tidak sesuai harganya. Yang tiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Nah, sistem barter itu sangat membatasi apa yang kita inginkan, yang kita beli. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Yang kelima, sukar menyimpan kekayaan. Nah, sukar menyimpan kekayaan itu seperti apa? Jadi di dalam barter itu tidak bisa kita menyimpan kekayaan karena sistem barternya tidak, harganya berbeda, seperti kayak tadi beras dan ayam kan harganya berbeda. Nah, jadi sukar untuk menyimpan kekayaan. Beberapa fungsi uang. Yang pertama, uang sebagai perantara tukar menukar. Nah, seperti kita kan membutuhkan suatu barang. Nah, kita bisa menukar bisa memiliki barang itu dengan cara kita mempunyai uang untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Nah, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai alat bayaran tertunda. Dan yang keempat, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, uang tuh sebagai alat penyimpanan nilai itu seperti kita kan menyimpan 1.000 di hari ini nih. Besok kita menyimpan 1.000. Nah, kan kita penyimpanan nilainya menjadi bertambah kan nilai uang kita. Seperti itu. Jenis uang sepanjang sejarah. Jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Nah, sekali digunakan tuh seperti dulu tuh sangat berharga karena pencetakan uang tuh jarang sekali. Yang kedua, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Nah, zaman dahulu itu sebelum ada uang kertas dan uang logam tuh, dulu pembayaran tuh menggunakan perak dan emas sebagai uang. Pada slide 6, kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Sebab-sebab utama dari kesulitan menggunakan logam sebagai uang. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan pada waktu transaksi. Karena kalau misalnya kita transaksi itu kan pertukaran gitu kan, pertukaran ukurannya, jadinya
bakalan membutuhkan space yang agak besar gitu loh. Yang kedua, merupakan benda yang berat. Nah, karena terbuatnya dari emas dan perak, terus ukurannya juga berbeda, jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana juga pasti bakalan berat. Yang ketiga, sukar untuk ditambah jumlahnya, karena dibuatnya dari emas dan perak, jadinya nggak memungkinkan bakalan gampang gitu ditambah jumlahnya itu. Pada slide ketujuh, perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Yang pertama, sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat. Perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabah. Nah, kenapa mereka nggak nerima emas dari para nasabah? Sebenarnya mereka itu nerima, tapi itu tuh si emasnya itu disimpan buat cadangan kalau misalnya uang kertas itu bakalan ditambah jumlahnya lagi. Nah, terus yang kedua, perkembangan uang giral atau uang bank. Sekarang ini kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang telah sangat bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat-akibat yang buruk kepada perekonomian. Nah, walaupun bank-bank umum sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengeluarkan uang kertas, ini bukanlah berarti bahwa kekuasaannya untuk menciptakan uang sudah lenyap. Yang benar adalah sebaliknya. Nah, terus juga uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan atau bisa disebut juga uang giral. Bisa disebut juga sebagai uang bank atau rekening koran. Lembaga keuangan dibedakan menjadi yang pertama bank umum atau bank perdagangan. Nah, ada kan bank umum dan bank perdagangan ya. Yang keduanya bank tabungan, kan ada bank umum dan bank perdagangan. Bank tabungan khusus untuk kita menabung. Perusahaan pinjaman, nah itu khusus untuk kita memiliki perusahaan tetapi modalnya bisa meminjam, seperti itu. Pasaran saham, nah bisa menyimpan saham di dalam bank. Perusahaan asuransi, nah kita bisa mengasuransikan perusahaan kita agar jika kita ada kesulitan atau ada musibah kita memiliki asuransi. Nah, sekian, seperti itu. Selanjutnya, ada 3 keistimewaan yang dimiliki oleh bank umum. Yang ke-1 yaitu tabungan dapat diambil dengan cek. Yang kedua yaitu dapat mencipta daya beli. Yang ketiga yaitu memberi pinjaman jangka pendek. Apa sih yang dimaksud dengan tabungan yang dapat diambil dengan cek? Nah, itu adalah kesanggupan bank untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Nah, keistimewaan untuk menciptakan tabungan yang boleh diambil dengan menggunakan cek tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, hanya dimiliki oleh bank umum. Oleh sebab itu, kenapa salah satu keistimewaan bank umum itu yaitu tabungan dapat diambil dengan cek. Yang kedua yaitu dapat menciptakan daya beli. Kalau itu bersumber dari kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang di dalam perekonomian. Jadi menciptakan dan menghapuskan itu adalah yang dilakukan oleh bank umum apabila ia memberikan atau membatalkan pinjaman pada para nasabahnya. Jadi yang bisa menciptakan dan menghapuskan itu hanya dimiliki oleh bank umum, tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga bank lainnya. Yang ketiga, yang terakhir yaitu memberikan pinjaman jangka pendek. Nah, kalau ini bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukan bank umum, terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Jadi bank umum itu berperan penting juga untuk perusahaan-perusahaan, karena perusahaan-perusahaan itu terkadang minjam kepada bank umum. Nah,
Nah, selanjutnya terdapat tabel yang mana ini menjelaskan tentang neraca suatu bank umum. Nah, kalau ini hampir sama seperti akuntansi yang telah kita pelajari di semester 1, yang mana si aktiva sama si pasiva harus balance, jumlah aktiva dan pasiva harus balance, tidak boleh beda. Kalau misalnya di aktiva 370, maka di pasiva juga harus 370. Jika ada perbedaan, berarti itu tidak termasuk ke dalam neraca suatu bank umum karena ada perbedaan dalam jumlah. Lalu di sini dalam pasiva ada tabungan giral, tabungan berjangka dan modal. Tabungan giral itu adalah yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu tabungan dalam bank umum yang dapat diambil setiap waktu yang berupa cek. Dan juga ada juga tabungan. Kalau tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari si pemilik. Dan yang terakhir yaitu tabungan berjangka. Kalau tabungan berjangka adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu. Nah, jadi sekarang tabungan giral kan 300. Nah, itu sudah kita misalkannya 300, tabungan 20, tabungan berjangka 40, modal 10. Nah, terus cadangan yang ada di aktiva 63, permintaan 180 dan investasi 125, dan juga yang terakhir bangunan peralatan 4. Nah, dijumlahkan aktiva berjumlah 370 dan pasiva juga berjumlah 370. Nah, itu sudah balance jumlahnya, maka itu adalah neraca suatu bank umum karena sudah balance dalam perjumlahan. Saya akan menjelaskan tentang proses penciptaan uang giral. Penciptaan tabungan giral diciptakan oleh bank umum yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tabungan giral umum dan tabungan giral derivatif. Bank umum akan menciptakan tabungan giral utama apabila mendapatkan uang langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang dapat ditarik dari bank lain. Dan bank umum akan menciptakan tabungan derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Proses penciptaan uang yang berlaku yaitu pemisalan atau asumsi yang digunakan dan proses penciptaan uang. Selanjutnya ada pertambahan uang giral yang diciptakan. Di sini ada cara menghitung uang giral. D sama dengan S per R. D adalah jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. S adalah uang giral atau tabungan giral yang mula-mula sekali diciptakan, dan R adalah bagian tabungan giral yang diciptakan yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan. Pada slide ke-15 yaitu 3 faktor yang membatasi penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai, yaitu sebagian uang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Yang kedua, bank ingin mempunyai cadangan yang lebih banyak, adalah keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Yang ketiga, kekurangan peminjaman adalah karena kekurangan peminjaman yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Maka pimpinan bank merasa adalah lebih baik untuk menahan uang tersebut di bank daripada meminjamkannya kalau pada akhirnya uang itu tidak dapat dikembalikannya oleh para peminjam. Pada slide ke-16, mata uang dalam peredaran uang beredar dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Presentasi tentang kekayaan mudah tunai atau berlikuiditas tinggi, yaitu harta-harta yang bersifat uang, yaitu berbagai jenis kekayaan yang dapat ditukarkan dengan barang atau uang dalam waktu yang cepat dan tanpa kerugian nilai. Selanjutnya, perkembangan bank sentral di berbagai negara, yaitu suatu bank yang diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan yang terdapat dalam perekonomian.
Bank sentral dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah diserahi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan kegiatan lembaga-lembaga keuangan, untuk menjamin agar lembaga-lembaga keuangan itu membantu menciptakan nilai kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, itu slide pertama. Slide selanjutnya, peredaran kegiatan bank sentral dan bank umum. Ada 4 poin ya. Sini yang satu, dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Dan yang kedua, bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga, tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Dan terakhir, keempat, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, fungsi dari utama bank sentral. Fungsi utamanya ada berbagai poin. 1. Bank sentral sebagai bank kepada pemerintah. Bank sentral bertindak sebagai lembaga keuangan terutama yang menyimpan uang yang dimiliki pemerintah. Yang kedua, sebagai bank kepada bank umum, artinya bank sentral adalah bank dari bank lainnya. Ia merupakan sumber terakhir pinjaman apabila bank-bank umum tidak dapat memperoleh lagi pinjaman sumber lainnya. Yang selanjutnya, mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain. Untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, mereka harusnya meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan dan perorangan sebanyak yang mungkin mereka pinjamkan. Selanjutnya, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi adalah dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs mata uang asing. Selanjutnya, yang terakhir, mencetak uang logam dan uang kertas. Pemerintah memberikan kekuasaan kepada bank sentral untuk mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan diproduksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.